Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika, ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Shadaqallahul adzim al-ahya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah jami'iyah rahimakumullah, dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah yang mana pada saat ini kita semua atas kehendak Allah telah diberikan izin untuk menghadiri dalam suatu majelis dengan niatan kita semua dari rumah sampai ini tempat majelis. Mudah-mudahan selalu menjadikan niatan yang baik dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal yang hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang hadir pada saat ini, juga saudara-saudaraku yang tercinta di luar sana. Di saat ini marilah kita bersama-sama dalam arti mengkaji agar diri kita semua selalu mendapatkan suatu tambahan ilmu di dalam perjalanan hidup ini, dalam beraktivitas diri kita semua selalu dalam bimbingan secara dohiriyah dan batinnya sesuai dengan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mencoba di saat ini, Bapak Ibu, menengahkan suatu hal apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ya ibna adama innaka ma da'autani wa rajautani khafartu laka ala makana minka wala ubali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dengan apa yang disabdakan atau difatwakan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penjelasannya, ya ibna Adama, wahai anak cucu Adam. Jadi saya, semua Bapak Ibu ini adalah termasuk sebagai keturunan Bani Adam. Disitulah kita yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, sesungguhnya bagimu apa yang kamu pintakan kepadaku, kata Allah, dan kalian mohonkan kepadaku, aku mengampunimu
atas apa yang ada pada dirimu. Ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Begitu Allah menyampaikan kepada umat Rasulullah sebagai cucu Bani Adam, kalau kita minta ataupun memohonkan sesuatu padahal diri kita adalah penuh berlumpurkan dosa, setiap manusia tak lepas dari suatu kesalahan kecil ataupun besar wujudnya suatu kesalahan itu yang berarti menjadi kalimat dosa. Dosa itu yang secara zahiriyah atau secara batinnya, kecil dan besarnya dosa yang kita sandang mulai kita dilahirkan di dunia, tidak ada satu orang pun yang tak akan mengalami terdampak dengan suatu kesalahan, yaitu menjadi kalimat dosa. Sudahkah kita sadar atau belum? Padahal yang disampaikan Rasulullah tadi, bahwa Allah telah mempaparkan atau mencodorkan kepada semua hambanya, apa yang kamu mintakan kepadaku, kata Allah, dan apa yang kau mohonkan kepadaku, kata Allah, aku akan mengampuni pada dirimu segala dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Inilah, begitu Allah adalah Maha Pengampun, dan kita sebagai hamba-hamba Allah harusnya perbanyak akan rasa syukur. Dosa yang ada di diri kita, kesalahan yang kita perbuat ini, jadikan modal diri kita untuk mendekat kepada Allah, bukan malah sebaliknya menjauh kepada Allah. Salah. Karena kita ditemukan suatu amalia yang ada kala bermaksiat. Kenapa kita terjadi seperti itu? Intinya ini Allah. Inti utamanya adalah Allah masih menunggu kita selalu takarub kepadanya, menunggu daripada tobat kita kepadanya. Begitu Allah dengan sifat sabarnya, semua hamba ciptaannya, siapa yang bersalah dan berdosa, pintu tobat masih belum tertutup. Inilah begitu maha mulianya Allah. Betapa tinggi nilainya Roh yang mencurahkan dengan belas kasih sayangnya kepada kita semua. Kenapa kita tidak sadar, masih bergelimang di dalam suatu dosa itu, sedangkan Allah pun siap untuk memberikan maghfirah kepada kita. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan, jadikan itu adalah pegangan kita semakin mendekat kepada Allah. Karena pintu tobat masih dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diteruskan dalam kalimatnya, ya ibna adama lau balaghot, dulu buka anana samai tsumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna adam. Ini diteruskan dengan kalimatnya Rasulullah. Begitu Allah telah mengampuni kepada kita,
atas semua dosa-dosa yang kita sandang selama hidup ini, secara zahir atau batin, kecil besarnya suatu kesalahan atau dosa. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang dengan membawa dosa yang sebesar gunung ataupun sebanyak awan di langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, maka kata Allah, aku ampuni. Di sini. Tapi kalau kita paham ini, jangan menyepelekan. Tidak boleh. Dah cukup saya, Allah saya istighfari cukup dah. Tidak boleh dia. Harus benar-benar kita berintrospeksi atas merehabilitasi dari suatu kesalahan kita. Mungkin di dalam secara pola pikir kita yang negatif, kita beralih kepada yang positif. Mungkin di dalam hati kita ada kekotoran, sifat-sifat yang tercela, atau yang menjadikan sebab musababnya kita jauh dari Allah karena kita merasa banyak dosa. Jangan. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaikal wali, bahwa aku dekat kepada diri. Dekatnya Allah inilah maghfirah. Setinggi apa amalan kita, tiada masih tinggi maghfirahnya Allah. Jadi fadl rahmat Allah adalah terwujud di dalam maghfirah. Seandainya umpama ini Bapak Ibu, kita cerita ya sedikit. Kita dulu pernah mabuk-mabukan atau berjudi ataupun itu bermain di lokalisasi umpama ini ya. Tapi di hati kecil kita masih punya niatan yang aksanu amala. Aku merasakan seperti ini. Bukan aku karena lari dari Allah, tapi kita lebih makrifat kepada Allah. Mungkin dari jalan ini aku bisa di suatu saat menyebut akan asma Allah. Nah, niatan yang ada di dalam hati ini sebegitu kuat, ini mengalahkan kita mengumpulkan suatu amalia kita. Ya, di sini Bapak Ibu, begitu besarnya maghfirah Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah, karena dengan maghfirah itu kita bisa lolos dari cengkraman mara bahaya. Ya ibna Adam, inna kalau aitani bikurobil ardi, bahwa aku dekat di dunia dengan diri kamu. Begitu Allah dekat kepada kita, kenapa kita menjauh kepada Allah, mencari Tuhan yang lain, mencari perlindungan yang lain, sedangkan Allah sudah mengatakan, aku dekat dengan dirimu, kamu di dunia ini. Di situ letaknya. Maka kita kembali akan mengoreksi diri kita. Kita lahirkan di dalam hati kita, walaupun kita banyak berlumpuran dosa, tapi Allah masih tetap setia. Bahasanya orang bercinta ya, bercinta bahasanya selalu setia, tetap menunggu akad tobat kita. Inilah. Jadi di situ, tapi Allah mengatakan di sini, khotoyatumma laki tadila tusrih bisyai'al antaituka bikorobiha maghfirah. Kalau masalah yang satu ini, sedosa apapun kamu, segunung atau selautan, ataupun seluas bumi dan langit, akan aku ampuni engkau hai hambaku,
akan aku ampuni kepada diri kamu, asalkan kamu tidak mensekutukan aku, kata Allah. Di mana letaknya kita? Kenapa kita masih mencari perlindungan lain, mencari Tuhan lain, sedangkan yang dari Allah di laisa kamitslihi adalah makhluk? Patutkah kita meminta kepada makhluk, padahal makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan? Syaratnya, sebegitu besar dosa kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin saudaraku yang di luar sana, jangan putus asa dengan dosa yang kita lakukan. Asalkan hati Bapak Ibu iman tauhid hanya kepada Allah, qul huwallahu ahad, pasti Allah akan mengampuni. Sebaliknya, seberapa kita mengamalkan ibadah kita seakan-akan mengumpulkan suatu amalia ini untuk disedekahkan kepada Allah, tapi kita masih mempercayai selain Allah yang ada di hati kita, yang kita cintai adalah makhluk, berarti kita masih membuat perbandingan kepada Allah. Nih. Jadi tauhidnya dibenahi. Ya, malu dong, malu karena kita mudah membaca apa? Syahadat. Sudah membaca syahadat tapi duit jadi Tuhannya. Ya, kemasuran jadi Tuhannya. Ya, ini yang menjadikan sebab musabab kita akan menjadi kurang begitu dalam melaksanakan muamalah yang sebenarnya, karena kita masih banyak Tuhan-Tuhan yang ada di diri kita. Kalau kita hanya kepada Allah, Dia yang menciptakan kita, ya sepatutnya hanya Allah sebagai Tuhannya. Di situ kemurahan Allah memberikan maghfirah kepada hambanya, asalkan hamba itu tidak membuat perbandingan. Istilah bahasa Gusti Allah ini sangat cemburu. Mungkinkah patut, ya, umpamanya kita punya pacar, punya pacar yang dicintai cuma satu, yang diingat-ingat, kita ke pasar ingat dia, ya, mau tidur pun itu masih ingat dia, ingat sang pacar, ya. Kita bepergian, pergi jauh, merantau, ingat pacar. Di situ letak tauhid itu. Nah kalau kita enggak, ya kita menyebut Allah, siapa Tuhanmu? Allah, tapi yang ada bengkelnya lain, ya, makhluk yang dicintai. Saya rela demi berkorban dan berjuang untuk menggapai apa menjadi dorongan kekuatan cita-cita saya. Bukannya Allahnya yang didekati, yang digapai dan dicintai, tapi makhluknya yang dicintai, yang digapai, yang diharapkan, dicita-citakan. Nah ini bagaimana ini? Ya. Dan sangat kita ayo merehabilitasi di dalam diri kita agar iman tauhid kita benar-benar, karena disitulah sudah jelas di surat tadi, di surat Qul huwallahu ahad, ucapkanlah Muhammad, dia itu Allah. Siapa tahu itu ahad, satu. Jadi iman tauhid itu hanya satu, mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehilangan duit umpamanya sama sepeda motor ataupun yang lain, itu tidak usah bingung. Tapi kalau sampai dijauhkan dari Allah, lah baru sampai iman tauhidnya kuat, sama bingung, ya ini baru benar di tauhidnya, ya. Karena Allah sudah mengatakan beribu banyak ayat di Al-Quran
disampaikan, jangan sekali-kali engkau hambaku menyekutukan aku. Ini loh. Tapi kita tak sadar bahwa kita masih mensekutukan. Ayo, akui semuanya. Benar enggak ini di dalam hati kita? Kalau benar kepada Allah, mungkin sampai beramal, masa maaf ya, walaupun itu adalah hak Allah menciptakan surga dan neraka, masa sama ibadah tujuannya ke situ? Kan enggak dong. Ya, saya ibaratkan nih, maaf, surga itu apa? Makom tempat. Di dalamnya ada apa? Kenikmatan itu namanya sikap kita. Gini loh, saya ibaratkan ini ada lampu ya, lampu dengan sinarnya sama enggak? Kalau lampu itu jenisnya, ibaratnya, bentuknya, wujudnya, tapi sinarnya ini adalah sikap kita. Kita ini wujudnya begini, tapi di dalam ini yang bisa menerjemahkan. Nah, padahal basariah kita, mata ini selalu melihat Tuhan lain. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti itu, tidak bisa dilihat dengan mata, tapi lihat dengan ainul basiro, hakul, sampai tingkat hakul basiro. Keyakinan yang sangat dalam bahwa Allah alladzi laisa kamitslihi, dia zat yang tidak bisa disamakan dengan yang lain, itulah Allah. Kalau Allah sih asma ya, kita nyebutnya masa bagaimana ya, kita kasih nama aja Allah, itu aja. Rasulullah bagi siapa namanya? Allah, ya kita Allah. Padahal di situ nyebutnya bismillahirrahmanirrahim kholaq. Umpama kita ketemu kepada orang yang bukan muslim, maaf ya saudara-saudaraku, mungkin ditanya, ada dari sana yang bukan muslim, ditanya, Pak, siapa Tuhan kamu? Dia nggak bisa ngomong Allah, pasti Tuhanku adalah yang menciptakan. Nah, ini ya. Jadi Tuhannya dia jawab. Kalau Tuhan kamu siapa? Allah. Nggak ngerti, baru dia jawab, siapa Tuhan kamu? Yang menciptakan aku. Ya, itu baru dia paham. Oh, bisa diterima. Langsung Allah Tuhan kamu loh, tidak paham ini orang. Di situlah letaknya ya. Makanya kita tanamkan iman tauhid ini. Dengan cara apa supaya kita memahamkan ini? Dengan makrifat. Ilmunya ilmu makrifat, nggak ilmu makrifat nggak bisa. Apa sih makna makrifat itu? Mengetahui dalam arti memahami, mengenal, ya. Di sini dan memahami tadi ya, mengetahui, memahami, mengenal, nah, maksudnya orang sudah. Kalau kita ingin tahunya, makanya di situ dikatakan sifat wujud pasti ada. Kalau di Mutakot Seket ya, mungkin di Risalah Tauhid, bahasa Adam adalah mustahil, itu tidak ada, karena yang ada sifat wujud. Nah, ini kalau belajar akidah ya, belajar akidah di situ nantinya. Jadi yang wujud jangan dikatakan wujudnya wujud bentuk materi, ya salah itu. Allah gak berbentuk materi, karena laisa kamis dia berbeda dengan yang lain. Nah, kalau kita ini cipta kok masa mengaku Tuhan? Astagfirullahaladzim, waktu ini ya. Dan kita ini dicipta secara lahiriah dan batin ya, dikasih sifat hayat ya. Wanak faktu itu loh yang sering diomong-omongkan kan, itu kan sekarang lagi gencar masalah ruh ya. Dan sudah dijawab oleh Rasulullah dengan orang Badui kan tanya di ayatnya kan begitu, ya Muhammad, apa roh itu? Dia sejenak diam ya. Nabi Muhammad diam sejenak kan, wah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wah ini
dia khawatir, waduh ditanya orang Badui tentang roh ini bagaimana ini. Akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu, katakan Muhammad, kalau masalah roh adalah urusan Allah. Gitu ya. Makanya di dalam diri kita, ayo banget kita diberikan sifat hayat. Dengan sifat ayat inilah kita bisa menerjemahkan mana sebagai aturan-aturan perintah Allah dan mana yang menjadi larangan Allah. Kita tanamkan di dalam hati sanubari ini untuk mewujudkan muamalah kita. Inilah arti hakiki pengabdian. Makanya kita tadi bila ada dosa yang sangat besar, setinggi gunung, seluas samudra lautan, ataupun dengan seluasnya awan di langit, ataupun seluasnya bumi, akan aku ampuni kamu semuanya, asalkan kamu tidak membuat perbandingan dengan aku, kata Allah. Lah kalau duit jadi Tuhannya, jadi puja-puja duitnya, apalagi jin, apalagi iblis, apalagi setan kita ikuti, iya kita berarti bagaimana? Itu secara nyata, atau kita ini yang di situ. Nah kalau kepada diri kita, ya kita harus tahu, jangan sampai kita membuat antara persekutuan. Contohnya apa? Di dalam diri riya. Ini terjadi di dalam dia sok pamer. Akhirnya yang dibanggakan itu bukan Allahnya, tapi ini salah satu yang sangat lembut di dalam diri kita. Kita kaji, makanya ini dibuang caranya jihadun nafsi. Ini adalah tidak murni, tidak bisa, ini akan menutupi jalan kepada Allah. Disitulah Bapak Ibu betapa belas kasihnya Allah kepada hambanya. Kita yang berdosa, berlumpuran dosa, tidak usah kita resah, tidak usah kita susah. Pintu tobat masih dibuka. Tinggal kita aja. Hidup ini ada dua pilihan: mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pilihan kita, apa kita mau ke jalan yang diridhoi Allah, apa jalan yang dimurkai Allah. Ini hidup ini pilihan ya. Jadi tergantung kepada diri kita. Tinggal kita sikap dan sifat kita bagaimana menyikapi kriterianya perjalanan hidup ini, agar kita benar murni iman kita, iman tauhid kita hanya kepada Allah. Baru di situ kalau kita sudah iman tauhidnya benar dengan makrifat, akhirnya terjadilah di situ wujud Islam. Apa arti Islam? Penyerahan diri mutlak hanya kepada Allah. Hidup dan mati Allah, sugih dan miskin Allah ya. Kesemuanya menjadikan tumpuan hanya Allah. Di sini letaknya baru benarnya tauhid. Makanya Rasulullah di saat ada saudara-saudaranya yang anaknya meninggal, kenapa kau ratapi anak yang meninggal itu? Tidakkah itu sudah menjadi kehendak Allah? Tidak usah. Nah, ya kita wajarlah sedih-sedih, tapi kalau berlebihan berarti kan suatu bahasanya kita selalu mencintai yang selain daripada Allah, akan terjerumus di diri kita pasti cinta kepada makhluk. Inilah yang dimaksud Allah. Kamu jangan memperbuat diri kita untuk membuat perbandingan. Di mana ayat Allah diterangkan di situ, di ayat yang sangat jelas di surat An-Nisa ayat 116. Di situ Allah juga menerangkan supaya kita ini kaji nanti ayat ini. Qalahu ta'ala fi kitabil karim. Coba kita pahamkan nanti biar
kita benar-benar mengkaji ayat ini, masukkan ke dalam ranah tafakur kita, ya, terus masukkan di dalam hati kita, masukkan di dalam rasa kita, wujudkan itikad kita, wujudkan akidah kita, wujudkan iman tauhid kita. Ini ayatnya. Jadi saya sampaikan, Allah menyampaikan, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Langsung saya baca artinya biar kita pahami. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sangat sekali perjalanannya. Inilah Bapak Ibu, marilah kita tanamkan iman tauhid yang benar hanya kepada Allah. Kita pegang qul huwallahu ahad sampai kita sampai kembali kepada Allah. Hanya Allah sebagai Rabb kita, hanya Allah sebagai patut diibadahi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Ada kurang lebihnya, bagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ini benar adalah datangnya dari Allah, bila ini masih ada kesalahan, ini masih bodohnya, masih kotornya nafsu bagi pribadi, dari situ kami mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan Allah pun mengampuni. Mungkin ada kegilapan, kesalahan, tutur kata, bagian yang untuk ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir, juga saudara-saudaraku yang tercinta di sana. Mohon semuanya memberikan saran dan masukan kepada bagian untuk membenahi kepada bagian pribadi agar bisa menjalankan, menerjemahkan kehidupan ini yang menuju dalam kebaikan di dalam jalan Allah. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Pada artinya bahwa bagian adalah tidak mempunyai ilmu apa-apa sama sekali, semua mutlak. Ini hak adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, idina siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.